Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Hanifah dari kelas atau semester 1 A17B reguler sore. NIM D1A 210028 dari Universitas Al-Ghifari, Bandung. Saya akan menjelaskan tentang akidah Islamiyah. Akidah dalam istilah Islam merupakan iman. Semua keyakinan atau kepercayaan bisa dikatakan sebagai akidah. Akidah adalah iman. Salah satunya iman kepada Allah. Iman kepada Allah merupakan asas dan pokok akan adanya keimanan kepada kitab-kitabnya, yakni keyakinan bahwa Allah adalah Rabb dan pemilik segala sesuatu. Dialah satu-satunya yang menciptakan alam semesta dan mengatur semuanya. Dan dialah satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Sesembahan selain dia adalah batil, dan beribadah kepada selainnya adalah kebatilan. Adanya alam semesta ini merupakan salah satu bukti bahwa adanya Allah yang bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang menciptakan alam semesta dan yang mengaturnya. Tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah. Umat Islam meyakini adanya Allah dan mengetahui sifat-sifatnya agar menjadi mukmin sejati. Dengan modal iman inilah kita dapat menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Marilah kita renungkan apa jadinya jika kita hidup di dunia ini tidak memiliki tujuan yang jelas. Apa jadinya jika kita menaiki kendaraan dan tidak mempunyai tujuan yang jelas. Kita hanya akan naik dan tidak tahu akan kemana. Mungkin hanya akan menghambur-hamburkan bahan bakar atau energi, dan juga akan menghalangi pengguna perjalanan dan juga akan menghalangi perjalanan pengguna jalan yang lain. Bahkan lama-kelamaan mungkin akan tersesat. Demikian pula dengan kehidupan di dunia ini. Kalau kita tidak memiliki arah yang jelas dan benar, kita hanya akan menghabiskan usia tanpa bermanfaat dan mungkin bahkan akan tersesat. Jadi, kita hidup di dunia ini harus memiliki arah atau tujuan yang jelas dan benar. Lalu, siapa yang mempunyai atau mengetahui arah atau tujuan yang benar itu? Tentu yang mengetahui secara pasti adalah Allah, Tuhan yang menciptakan manusia. Maha suci Allah yang menghendaki manusia. Maha suci Allah yang tidak menghendaki manusia dalam kesesatan. Oleh karena itu, Allah memberikan arah kepada manusia dengan cahaya petunjuknya. Allah memberikan petunjuk bagaimana tata cara kita menjalani kehidupan ini dan bagaimana tata cara kita mendekatkan diri kepadanya agar kita hidup di dunia ini bahagia dan selamat, dan kelak hidup di akhirat kita
kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dan kita mendapatkan ridhonya dalam keadaan sebagai hamba yang dikasihinya. Karena itu, kitab suci yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya adalah sebagai rahmat untuk para makhluknya dan petunjuk bagi mereka supaya mereka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kita hidup di dunia itu harus mempunyai tujuan. Yaitu tujuan kita apa? Tujuan kita itu kan beribadah. Jadi kita harus beribadah sesuai dengan yang ada di kitab Al-Quran dan berpegang teguh terhadap Al-Quran supaya hidup kita bahagia dan selamat nanti di akhirat. Allah menghendaki sesama manusia untuk hidup saling membantu, saling membahagiakan, serta menanam berbagai amal kebaikan selama hidup di dunia. Sebaliknya, Allah tidak menghendaki manusia saling menyengsarakan dan menyakiti satu sama lain. Manusia yang dapat menjalani hidupnya dengan benar dan terarah akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Sebaliknya, mereka yang menjalani hidup tanpa menggunakan aturan dan seenaknya sendiri tentu akan lebih sering mengalami masalah, kesulitan, dan kegelisahan. Orang yang tidak pernah mengindahkan aturan juga dapat membuat orang lain di sekelilingnya merasa terganggu bahkan gelisah. Jadi kita harus saling tolong menolong, harus saling membantu, harus saling membahagiakan satu sama lain supaya kehidupan kita bahagia, dan kita tidak boleh mempersulit urusan orang lain supaya urusan kita dipermudah oleh Allah. Jadi petunjuk Allah yang termaktub di dalam kitab-kitab yang diturunkannya merupakan panduan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, kitab itu benar-benar berisi cara untuk membimbing kita untuk meraih kebahagiaan. Sungguh rugi manusia yang tidak mengimani kitab-kitab Allah, tidak pernah membaca, tidak pernah memegang teguh, serta melaksanakan isi kitab suci itu. Karena bagaimanapun juga kita harus sering membaca dan membaca itu, dan membaca juga dan selain membaca, kita juga harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan cara kita berbuat baik dan dengan cara menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Salah satunya berbuat baik kepada orang lain dan diri sendiri. Rukun iman yang pertama dan yang paling utama bagi umat Islam yaitu beriman kepada Allah. Setiap muslim wajib meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalau kalian udah mengimani rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, insya Allah kalian akan mengimani rukun iman yang lainnya juga. Dan semoga kehidupan kita dan semuanya bisa menjadi dan mengikuti contoh-contoh ajaran yang telah disunahkan Nabi Muhammad SAW. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.
atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan bisa menambah keyakinan kita terhadap agama Islam, dan semoga kita istiqomah sampai akhir nanti, amin. Saya tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.